Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali bersama saya Mona Azari Desak dalam program Juru Bicara. Indonesia menduduki peringkat 1 pemain judi slot dan gacor di dunia dengan angka mencapai lebih dari 200.000 pemain. Survei ini disampaikan oleh Drone Emprit System Monitor dan Analis Media Sosial. Posisi Indonesia mengalahkan Kamboja, Filipina, hingga Rusia. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi bahkan menyebut Indonesia saat ini darurat judi online. Musabab yakini situs-situs judi online semakin menjamur dan semakin terang-terangan mempromosikannya. Jutaan masyarakat Indonesia saat ini terjerat candu judi online dengan torehan transaksi sebesar hampir 200 triliun rupiah. Meski pihak kepolisian telah menetapkan 866 tersangka sepanjang tahun 2022 hingga 30 Agustus 2023, tapi nyatanya permainan judi masih terus saja menjamur. Pemirsa, lagi-lagi kasus judi online terus bertambah di Indonesia. Menjamurnya judi online ini tentu mengakibatkan kerugian di bidang ekonomi, baik kepada pelaku yang juga bisa dikatakan sebagai korban tersebut. Dan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika dari pertengahan bulan Juli 2023 hingga awal September 2023 mendeteksi sebanyak 8.823 kontak terindikasi judi online. Dan untuk membahas bersama pada malam hari ini bagaimana upaya yang akan dilakukan oleh Kominfo untuk bisa memberantas judi online di Indonesia, kita akan berdiskusi dalam program Juru Bicara bersama dengan Dirjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Selamat malam Pak Dirjen. Selamat malam, Mona. Baik, salam sehat ya Pak. Salam sehat. Baik Pak Dirjen, sebelum kita bahas mengenai upaya yang akan dilakukan oleh Kominfo untuk bisa memberantas judi online, kita luruskan dulu nih Pak, mengenai ada berita tentang Kementerian Kominfo yang menggait artis sebagai duta judi online. Nah, ini bisa disampaikan dulu klarifikasinya kepada pemirsa GPR TV, Pak Dirjen. Iya, jadi pernyataan Menkominfo pada acara rapat bersama DPR pekan lalu, kita harus dudukkan atau lihat konteksnya. Ya, waktu itu Menkominfo memang sempat menyinggung ataupun punya gagasan artis yang terlibat mempromosikan judi online ini untuk dijadikan duta. Duta-dutaan seperti itu ya, ini sebetulnya hal yang sudah terjadi di dalam kasus lain. Misalnya dalam kasus narkoba, pesohor, selebritas, artis, atau tokoh ya yang sempat terjerat narkoba dan kemudian sudah mengalami atau menjalani rehabilitasi ataupun hukuman, kemudian dijadikan duta anti narkoba. Nah, tujuannya apa? Ya tentu saja untuk mengedukasi masyarakat lain agar tidak terjerembab ke dalam kasus yang dia alami, kira-kira seperti itu. Walaupun kita juga harus waspada kalau ingin menjadikan seseorang sebagai duta, karena dalam kasus narkoba pernah juga, ya, pernah ada satu pesohor, satu artis yang terjerat narkoba kemudian sudah mengalami atau menjalani rehabilitasi dan katanya kemudian dia bertobat, tidak memakai lagi, tetapi pada satu kesempatan ya dia tertangkap lagi oleh polisi karena mengonsumsi narkoba. Karena itu kita memang harus hati-hati. Tetapi semangat Pak Menteri adalah karena memang dari pengakuan sejumlah selebritas yang mempromosikan judi online itu, mereka tidak mengetahui bahwa yang mereka promosikan itu adalah judi online. Ya, jadi mereka sendiri sebenarnya korban. Jadi mereka ini tertipu. Yang dipromosikan awalnya adalah game online, tetapi ternyata itu judi online. Artinya apa? Belum tentu para selebritas ini memang bersalah mempromosikan judi online begitu ya. Dan
kalaupun nanti gagasan menjadikan artis yang mempromosikan, yang dianggap atau diduga mempromosikan judi online ini, ya tentu harus kita tempuh proses-proses tertentu. Ya Iya. misalnya kalau dia ternyata tidak tahu dan kemudian mempromosikan, atau kalau dia tahu dan dia dinyatakan bersalah oleh Polri, tentu juga kita tidak akan menjadikan dia duta, Duta. kecuali nanti barangkali ketika dia sudah apa namanya menjalani proses-proses hukum tertentu begitu ya. Dan biasanya yang menjadikan duta ini adalah Polri. Ya Polri misalnya BNN untuk kasus Badan Narkotika Nasional itu ya, atau Polri. Dan kalau gagasan kan bisa datang dari siapapun. Jadi saya kira harus dibaca konteksnya secara komprehensif ya, supaya tidak menimbulkan salah persepsi orang yang sudah melanggar hukum kemudian dijadikan duta. Tidak seperti itu maksudnya begitu. Baik, berarti singkatnya adalah orang yang sudah pernah terjerat dalam kasus tersebut, tapi sebenarnya dia tidak mengetahui kalau itu adalah sebuah kesalahan gitu Pak ya. Dan setelah Ya, kita melakukan berbagai ya tapi itu hmm, ya tapi itu kan harus dibuktikan. ya, Dibuktikan siapa yang membuktikan? Polisi kan begitu. Untuk membuktikan dia bersalah atau tidak dalam promosi judi online itu tentu harus ada keputusan ya dari polisi, dari Polri ya, bukan asumsi kita atau pengakuan dia begitu. ya, intinya kita tidak asal comot saja begitu Pak ya, siapa yang Iya, akan tidak jadi asal. duta Ya, itu judi juga online. ya, itu kan juga baru gagasan ya. Ya. Gagasan kan boleh saya kira. Baik, itu adalah klarifikasi dari Pak Dirjen mengenai Kominfo yang menggait artis untuk bisa menjadi duta judi online. Nah, ini masih berkaitan dengan hal tersebut juga Pak Dirjen. Bagaimana dengan konten promosi judi online yang berada di platform dan juga di privat yang diketahui tadi pemberitaannya juga bahwa pelaku atau bisa dikatakan korban tersebut juga merupakan influencer. Nah, ini penegakan hukumnya seperti apa hingga saat ini yang telah dilakukan Pak Dirjen? Oh iya, jadi memang mempromosikan sebuah pelanggaran hukum itu juga adalah kejahatan sebetulnya, pidana. Ya, kalau mempromosikan. Jadi itu kan kalau di dalam kasus kriminal lain dianggap menyuruh kan, menyuruh orang melanggar hukum, sebetulnya kan itu. Ya. Ya, menyuruh orang melanggar hukum, dan yang menyuruh itu ya ada sanksi pidananya juga. Kalau memang terbukti dia menyuruh orang melakukan pelanggaran hukum, apakah menyuruh bermain judi online, apakah menyuruh katakanlah melakukan perbuatan kriminal lain, tentu dia juga dianggap melakukan pelanggaran pidana begitu. Jadi proses hukumnya tetap harus ditempuh ya. Artis ada yang diperiksa oleh polisi, ada yang bahkan ditangkap begitu ya, ditangkap. Karena ada juga yang memang secara sengaja dan secara sadar mempromosikan judi online dan mendapatkan imbalan dari judi online itu, dari judi online yang dia promosikan. Baik, jadi mau dari kalangan artis atau masyarakat biasa yang namanya melanggar hukum tetap akan diproses begitu ya Pak Dirjen? Oh iya, ya Baik, sebab kan hukum berlaku prinsip equality before the law ya, persamaan di muka hukum begitu. Iya, baik, setelah ini kita akan cek fakta Pak Dirjen, seperti apa saja yang telah ditemukan oleh Kominfo terkait dengan judi online di Indonesia. Namun kita akan jeda pariwara sejenak. Pemirsa tetap di program Juru Bicara.